Warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah informasi dan pengembangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad, saya Rahmanuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang lab yang telah kami kerjakan sebelumnya. Untuk penjelasan pertama tentang latar belakang akan dijelaskan oleh Rahmanuddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Adanya perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita dalam membuat data informasi yang dapat diakses oleh orang lain dan berinteraksi satu sama lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, informasi merupakan aspek penting bagi individu, pemerintah maupun swasta. Menurut Nurul dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyebutkan bahwa tujuan keamanan informasi yaitu menjaga keberlangsungan bisnis dan mengurangi penurunan nilai bisnis dari insiden keamanan. Pada era digital saat ini, banyak ancaman menyerang keamanan data. Salah satunya yaitu serangan cyber, malware, dan phishing. Mengamankan informasi sangatlah penting, yaitu dapat dilakukan dengan memahami dengan baik proses, threat, handle, dan minus registry. Pada proses dan threat merupakan bagian penting dari eksekusi program dan operasi sistem. Sedangkan handle dan minus registry merupakan untuk menyimpan informasi penting dan konfigurasi sistem. Next. Tujuan presentasi. Di sini terdapat tujuan presentasi yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu memahami proses, threat, handle, dan minus registry di sisi internal. Kemudian yang kedua yaitu mampu membuat dan mengubah akun pengguna di Windows. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu memahami perintah cmdelete dan perintah restart menggunakan PowerShell. Kemudian ruang lingkup presentasi, di mana pada ruang lingkup ini sendiri membahas mengenai jenis-jenis ancaman keamanan informasi. Yang pertama, user service, yang dimana pada jenis ancaman ini penyerang mencoba mengubah atau mencuri hak akses pengguna atau sistem. Kemudian yang kedua yaitu kredensial tracker, yang dimana jenis ancaman ini pencurian kredensial menargetkan pada akun pengguna yang baru saja dibuat. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu PowerShell Trooper, yang dimana jenis ancaman ini penyerang memanipulasi atau mengendalikan sistem menggunakan PowerShell untuk menjalankan skrip berbahaya. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pembuatan akun pengguna akan dijelaskan oleh Emilia Sumarti Guru sendiri kepadanya diserahkan. Di sini saya akan presentasi di lab 3310 yaitu akun pengguna atau di mana akun pengguna merupakan identitas digital
yang ada user. Nah, bagian kedua ini merupakan tampilan yang akan kita lakukan untuk change itu menggunakan user ataupun administrator. Nah, di sini bagian ketiga ini di mana tadinya ada disebut yaitu menilai akunnya yang telah kita buat, yaitu kita kembali ke bagian komputer manajemen. Di bagian komputer manajemen ada folder yaitu local user and group. Di bagian folder local user and group ada local juga, ada dari dua yaitu user dan group. Di folder user ada juga file user one, dimana file user one kita klik lalu kita delete. Itu merupakan langkah untuk menghapus akun yang tidak. Nah, pada pembuatan user ini dari pembuatan akunnya tersebut juga bisa mencakup aplikasi dan juga platform tertentu yang akan kita akses. Nah, tadi setelah ada kita bahas mengenai user dan juga administrator, di mana kita juga perlu mengetahui perbedaan antara user dan juga administrator. Yang pertama itu mengenai user. User itu merupakan pengguna yang memiliki hak akses ke data. Berarti dia mengakses apapun dia dibatasi. Lalu selanjutnya ada administrator. Administrator merupakan akun pengguna administrator yang memiliki hak akses penuh ke sistem operasi. Nah, berarti dari pengertian ini kita tahu bahwa administrator merupakan otak dari semuanya. Lalu user juga tidak memiliki izin untuk melakukan perubahan konfigurasi pada sistem dan tidak dapat melakukan tugas administrator tertentu. Sedangkan administrator memiliki kontrol penuh terhadap keamanan sistem dan dapat dikonfigurasi kebijakan keamanan tingkat sistem. Dan bukan cuma itu saja, administrator juga dapat mengakses folder yang ada pada user. Lalu di sini ada tujuan utama pada pembuatan user account, di mana yang pertama yaitu keamanan. Keamanan itu yang meninjau autentikasi identitas dan kontrol akses. Lalu yang kedua ada personalisasi yang menyajikan riwayat dan aktivitas. Lalu ketiga itu manajemen dan komunikasi. Manajemen dan komunikasi dengan adanya user account, administrator atau user dapat dengan mudah mengelola dan memperbarui informasi pribadi dan memungkinkan pengiriman informasi atau pengiriman akun jika dibutuhkan. Lalu ada integrasi dengan layanan eksternal. User account juga dapat diintegrasikan dengan layanan sosial untuk cara login. Salah satu contohnya itu contoh umumnya itu Gmail. Nah, ketika kita memasuki suatu platform yang membutuhkan login, maka kita kemungkinan besar menggunakan Gmail untuk proses login. Dan dengan memberikan izin untuk berbagi data dengan layanan atau aplikasi eksternal, ini juga merupakan salah satu tujuan integrasi dengan layanan eksternal. Selanjutnya ada analisis dan pemeliharaan, di mana dengan adanya user account dia akan menyediakan data tentang perilaku pengguna yang dapat dianalisis untuk pemahaman yang lebih baik. Dan di sini dapat saya berikan contohnya pada suatu perusahaan, yaitu di mana ketika domain sudah terbentuk oleh IT support pada suatu perusahaan itu, yang dilakukan pada suatu device PC maupun laptop, maka seluruh pegawai ataupun karyawan yang memiliki identitas domain pada perusahaan tersebut dapat mengakses user account, dan mereka juga atau pegawai atau karyawan tersebut juga tinggal login ke domain yang telah dilakukan. Nah, dalam artian itu pegawai maupun karyawan tidak perlu membuat secara manual user account. Sekian dari saya pada beberapa. Baik, proses dan handles aktivitas registrasi objek akan dijelaskan oleh Ahmad Faras pada titik silakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Suite dan menggunakan proses explorer untuk melakukan eksplorasi dan mengaplikasikan proses. Yang kedua, kita mengeksplorasi treatment angle menggunakan sebuah explorer untuk mengeksplorasi treatment angle pada suatu proses. Kemudian bagian tiga melakukan eksplorasi pada Windows ini digunakan untuk mengumpulkan rekomendasi penerimaan pada proses explorer dan mengamati perubahan pada proses explorer setelah perubahan registry. Di sini ada proses sebuah program dijalankan. Sebenarnya apa sih itu sebuah proses? Jadi proses itu adalah sebuah aplikasi atau program yang dijalankan pada suatu operasi yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini kita menggunakan aplikasi proses explorer yang dalamnya itu dapat kita melihat sebuah proses mulai dari sistem aplikasi berjalan pada suatu operasi yang telah kita gunakan. Selanjutnya ada trik. Jadi triknya adalah ini terkecil dari sebuah program atau proses yang terjalankan pada sistem operasi Windows dan untuk fungsi dari ini agar sebuah program atau aplikasi dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Sebagai contoh di sini kita membuka sebuah CMD yang dalam CMD ini terdapat sebuah proses lanjutannya atau akan prosesnya yaitu sebuah proses lanjutan dan tidak langsung kita membuka CMD dia memproses juga sebuah proses lain yaitu secara bersamaan. Selanjutnya ada angle. Jadi angle ini atau juga bagaimana cara kita melakukan sebuah proses referensi atau pegangan ke sebuah model yang bertentangan dengan sistem kita. Jadi secara tidak langsung jika kita menjalankan sebuah proses kita membutuhkan sebuah model. Jadi angle ini bisa berupa file atau bisa berupa proses atau trik yang ada di dalamnya. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat apa sih yang digunakan dalam melakukan teori. Dan digunakan dalam teori ini seperti yang digunakan yaitu sebuah file yang terdapat pada satu kedua yang ada kaki yang ada pada buku registry. Kemudian ada yang lainnya. Selanjutnya ada Windows registry pada aplikasi Windows. Jadi Windows registry ini adalah sebuah sistem basis data atau database yang kita gunakan dalam operasi Windows. Di dalamnya terdapat 5 file utama yang di dalam modul ini masing-masing digunakan untuk mengatur user, mengatur konfigurasi, dan pengaturan lainnya. Nah, Windows registry ini secara langsung adalah database utama pada suatu sistem operasi Windows. Baik, saya jelaskan, saya kembali lagi pada moderator. Materi selanjutnya ponsel yang akan saya jelaskan. Di sini apa sih itu ponsel itu? Ponsel merupakan komponen lain interface manusia lain berupa atribut listriknya yang dikembangkan oleh Microsoft. Apa sih perbedaan antara Mac dan ponsel? Perbedaannya itu untuk Mac merupakan salah satu aplikasi sistem informasi Windows yang dimana perintahnya menggunakan perintah dasar, sedangkan pada ponsel menggunakan perintah cmdlet. Untuk cmdlet sendiri merupakan singkatan dari command line yang berfungsi untuk mengatasi perintah di lingkungan ponsel. Format
tampilan yang menampilkan rincian koneksi dengan informasi. Nah, untuk pada penggunaan setup ini harus dijalankan pada ras administrator dikarenakan yang ditampilkan lebih rinci mulai dari koneksi jaringan, port dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini perintah yang terakhir yang kosongkan tempat sampah menggunakan ponsel.
dari CMDN tentang Nestat. Nah, kenapa sih pada bagian Nestat Abno kenapa harus menjalankan peran administrator? Baik, pertanyaannya catat terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang masih bertanya, silakan. Baik, silakan. Izin bertanya, apa fungsi utama dari handless dalam sistem operasi? Apa fungsi utama dari handless dalam sistem operasi? Apakah ada yang masih ditanyakan? Jelaskan apa yang dimaksud dengan handle dalam konteks sistem operasi. Bagaimana cara meyakinkan daftar semua handle yang dimiliki oleh proses tertentu yang berkuasa? Baik, untuk pertanyaan tadi, instruksi kami tahu terlebih dahulu, kami sebagai pemimpin.
ditanyakan oleh Mary akan dijawab oleh Eminya pada bagaimana cara melakukan yang tertentu dengan ponsel. Dan caranya untuk mengenal semua proses yang ada di dalam ponsel itu dengan cara mengetik get min proses. Bagaimana Mary yang berada menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan oleh Sukani akan dijawab oleh M. Ahmad Laras. Pertanyaan itu tadi, pertanyaannya apa fungsi utama dari handle? Ya benar. Jadi fungsi utama handle itu ketika kita menjalankan sebuah proses pakai contoh kita program gitu dan kita buka tadi CLD itu kan nah itu dari CLD itu kita apa aja sih dibutuhinnya itu yang dibalik CLD itu itu misalnya kalau dia untuk mengidentifikasi itu apa aja yang dibutuhkan sebuah program tersebut baik itu dijelasin tadi agak bangsa file kan kemudian berupa link Sudah menjawab, terima kasih. Baik, dikarenakan presentasi, demo, dan tanya jawab sudah selesai, kami akhiri. Wassalamualaikum.